Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuriyah dari SD Negeri Rejosari, Kecamatan Megang Sakti, merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musirawas. Berikut ini demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Apa kabarnya Bu hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, hari ini kabar saya sehat, Bu. Oke, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya, Bu ya? Iya, Bu, benar sekali, Bu. Baik, sebelum melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan memberi pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya, Bu ya? Ya, Bu, silakan, Bu. Pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, prinsip coaching itu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu, di sini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Dalam proses coaching kali ini, Bu, tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, Bu. Oke, pertanyaan yang kedua, Bu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan di observasi ini, Bu? Untuk observasi kali ini, Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan berbobot kepada coaching, Bu. Oke, jadi yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini, Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini, Bu, saya ingin coach itu mendapatkan solusi atas permasalahannya, Bu. Dengan coach tersebut dapat mengerti cara-cara mengetahui permasalahannya dan dapat menentukan nanti, Bu, langkah-langkahnya, Bu. Oke, jadi indikatornya yang diinginkan di sini adalah ingin coach itu menemukan solusi, Bu ya, dari permasalahan. Iya, benar sekali, Bu, ya, dan menemukan langkah-langkah. Mungkin demikian sampai sini dulu, Bu, pra observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya, semoga lancar, tidak ada hambatan. Nanti kita ketemu lagi, Bu ya, di pasca observasi. Oh iya, Bu. Silahkan Ibu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Tarkem. Gimana kabarnya, Bu Tarkem? Waalaikumsalam, Ibu Santi. Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu Tarkem. Bu Tarkem, ya, saya Bu, dengan mau menyampaikan sesuatu ya, Bu ya. Betul, Bu. Ada yang ingin saya sampaikan, Bu. Iya, kira-kira Ibu mau menceritakan apa, Bu? Begini, Bu, sedikit permasalahan tentang murid saya, Bu, di kelas. Tentang murid Ibu di kelas ya, Bu ya. Betul. Kita ini, Bu, mempunyai waktu kira-kira 15-20 menit ya, Bu ya. Silakan Ibu mau menceritakan
murid di kelas itu bagaimana, Bu? Silakan, Bu. Baik, Bu. Di kelas saya itu ada salah satu murid yang kalau saya amati kurang semangat, Bu, belajarnya. Jadi ciri-cirinya itu selalu meletakkan kepalanya tuh di atas meja. Kalau nggak di atas meja, ya di tangan, begitu kan. Jadi ini mengganggu konsentrasi. Konsentrasi anak tersebut, kemudian juga tentu konsentrasi teman-teman yang lain, Bu. Nah, inilah yang menjadi pemikiran saya. Bagaimana anak ini bisa berubah untuk tidak berlaku demikian, begitu, Bu. Jadi terkait dengan murid Ibu di sekolah ini, ada yang saat belajar itu selalu meletakkan kepalanya di meja gitu ya, Bu, terlihat tidak semangat gitu ya. Betul. Jadi untuk ini, Bu, jadi mengganggu ya, Bu ya, saat proses pembelajaran berlangsung itu mengganggu. Kira-kira, Bu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini nantinya, Bu? Tentunya saya ingin menemukan solusi atau langkah-langkah merubah anak ini supaya menjadi tentunya lebih semangat seperti anak-anak yang lain. Jadi perilaku yang tadinya kepalanya di meja, ya seenggaknya bisa berubah lah, Bu. Jadi Bu Tarkem ini ingin adanya perubahan gitu ya, Bu ya, terhadap peserta didiknya, supaya tidak lagi mengulangi hal-hal demikian tadi, Bu ya, Bu. Jadi, Bu, perubahan yang seperti apa nanti yang Ibu harapkan dari murid Ibu tadi supaya tidak kembali lagi mengulang hal-hal yang demikian? Ya, harapannya anak ini tidak lagi berlaku demikian. Kemudian anak ini bisa lebih aktif, Bu. Jadi ketika belajar, kalau misalnya anak ini aktif, otomatis tidak ada kesempatan santai gitu. Ketika dia santai, pasti adalah sedikitnya mungkin rasa ngantuk, mungkin seperti itu. Sehingga ya terjadi kepalanya taruh di meja, dan ini otomatis mempengaruhi konsentrasi anak lain, begitu, Bu. Gitu ya, Bu ya. Jadi, Bu, untuk kira-kira nih, Bu, untuk di sekolah Ibu nih, kalau anak yang dapat konsentrasi tadi ya full itu berarti di level 10 kita ibaratkan ya, Bu ya. Betul. Di angka yang 10. Kira-kira ini, Bu, murid Ibu ini tadi sekarang ini tuh, Bu, di level berapa menurut Ibu? Menurut saya level 6 lah, Bu. Level 6 ya, Bu ya. Karena ini kan memang sih tidak seluruh siswa, Bu. Hanya paling tidak 1-2 orang. Tapi memang mengganggu sih, Bu. Jadi ketika ada anak yang demikian, maka tentu yang lain selalu mengingatkan. Ketika anak mengingatkan, otomatis konsentrasinya akan buyar. Ya, benar sekali, Bu. Bu Tarkem, ini kira-kira di level berapa yang Bu Tarkem harapkan? Betul. Dari level 6 tadi ke level 10 untuk anak tersebut, Bu. Baik. Kalau untuk mau ke 10 otomatis belum bisa dipastikan ya, Bu, karena butuh proses sih ke depannya. Nggak mungkin kita merencanakan hal baik itu langsung menjadi baik. Benar. Pasti ada proses dan bertahap. Kalau saya harapannya sih pengennya 10 ya, Bu ya. Iya, benar. Tapi dari rencana mungkin nantinya inginnya sih setidaknya 8 atau 9 dulu lah. Ada perubahan gitu ya dari anaknya, setidaknya dari 6 tadi, Bu ya. Ada tingkatan lah. Ada tingkatan. Belum maksimal. Benar sekali. Ada tingkatan dari ke level 6 menuju ke level 8 atau 9 gitu ya, Bu ya. Betul. Mulai. Jadi, Bu, kalau gitu, Bu, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu anak tersebut tadi, Bu? Baik. Jadi di sini saya punya rencana lah istilahnya ya, Bu. Pasti saya mengidentifikasi dulu anak ini kenapa berperilaku demikian. Benar. Sehingga saya bisa melakukan hal kedepannya seperti apa. Dari identifikasi ini nanti saya temukan. Kalau sudah saya temukan, dan saya sih berpikirnya ini salah satunya penyebabnya itu dari pembelajaran yang saya lakukan. Jadi kurang menarik begitu, Bu. Mungkin dari segi media,
dari segi strategi saya mungkin belum pas menurut anak yang demikian, sehingga di pembelajaran dia berkesempatan untuk menidurkan kepalanya di atas Ada meja. kesempatan untuk tidur Iya, gitu ya, ya. betul. Jadi metode pembelajaran Iya. Ibu mungkin akan Mungkin. Ibu lebih tingkatkan supaya jadi menarik gitu ya, Bu ya. Betul. Selain itu, Bu, adakah metode lain untuk melakukan perubahan itu? Iya. Selain Selain dari pembelajaran, tentunya saya akan mengaplikasikan apa ya, yang saya ketahui saat ini. Apalagi saat ini anak-anak hobinya di media sosial, TikTok, kan. Nah, mungkin saya akan sedikit lah, Bu, mengadopsi hal-hal baik dari sosmed tersebut. Salah satunya mungkin ice breaking lah, Bu ya. Saya akan mencoba dulu, Bu, mencoba menerapkan ice breaking, kemudian sedikit game. Mudah-mudahan nanti dengan hal-hal ini anak-anak ini tidak ada lagi kesempatan untuk tidur-tiduran, bosan ya gitu ya. Mungkin salah satunya kan karena bosan, jadi sehingga kepalanya ya wes lah taruh di meja gitu, kan, Bu. Jadi pengennya nanti dengan aplikasi yang saya lakukan nanti ada perubahan gitu, Bu. Mungkin ya kan saat ini kan memang lagi viral ya, anak-anak nonton TikTok begitu kan. Nah, mungkin saya akan aplikasikan salah satunya speaking lah di kelas. Ya, benar sekali, Bu. Sudah bagus sekali itu, Bu ya. Kira-kira, Bu, siapa yang dapat membantu Ibu nantinya untuk melaksanakan tersebut, Bu? Betul, Bu. Saya tidak mungkin berjalan sendiri. Ya. Iya. Jadi saya tidak mungkin berjalan sendiri. Karena ketika kita berjalan sendiri pasti pincang ya, Bu ya. Iya. Nggak bisa mencapai tujuan dengan sempurna. Jadi saya pasti akan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat. Karena segala sesuatunya pasti akan kita lakukan secara kolaborasi. Ketika kita berjalan sendiri, ya itu tadi akan sulit ya, benar. Jadi kepala sekolah dulu, ketika kepala sekolah sudah setuju, mungkin ada hal-hal yang kita usulkan dari sarana prasarana pembelajaran. Kemudian teman sejawat tidak bisa kita lupakan, Bu. Iya. Saya pasti akan kolaborasi dengan mereka. Selain itu ada wali murid ya. Wali murid. Karena kita tahu wali murid itu yang lebih banyak berdampingan dengan siswa. Dengan siswa demikian, maka saya juga akan melibatkan orang tua. Mungkin itu. Jadi Bu nantinya itu akan melakukan kolaborasi gitu ya. Betul. Akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah maupun dengan wali murid gitu ya. Kira-kira kapan ini, Bu, akan terlaksananya? Ya, ininya secepatnya, Bu. Ya kalau misalnya mungkin kalau minggu-minggu ini mungkin masih perencanaan, jadi kita butuh referensi-referensi pembelajaran yang seperti apa, mungkin bisa dilakukan minggu depan lah, Bu ya. Minggu depan. Dan mungkin kalau hasil insya Allah bisa dilihat satu hari ya, Bu. Kalau pembelajaran itu kan bisa langsung kita lihat prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Jadi mungkin untuk tidak membutuhkan waktu lama untuk kita mengetahui progresnya seperti apa. Jadi Bu, komitmen seperti apa nanti yang akan Ibu lakukan itu, Bu? Komitmen ini menurut saya butuh tantangan, Bu. Benar sekali ya. Dengan komitmen ya pasti berjalan lancar. Kalau kita tidak komitmen ya hancur. Benar. Membangun mudah tapi menjaga sulit. Salah satunya komitmen saya ya mungkin konsisten dengan apa yang saya lakukan. Karena konsisten itu menurut saya sulit sih, Bu. Membangun itu mudah tapi menjaganya sulit. Begitu. Jadi tentunya saya juga komitmen dengan rekan ya, Bu ya. Dengan rekan. Biar kita saling mengingatkan begitu. Adanya komitmen yang berkelanjutan gitu ya. Betul sekali. Nah, Bu, dari bincang-bincang ini nih, Bu, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini? Apa ya, Bu ya, yang saya dapatkan saya merasa senang begitu. Jadi saya merasa ternyata enak ya ketika kita ada masalah kita bicarakan seperti ini. Saya bisa disupport oleh Ibu, saya bisa didukung, apa yang saya rencanakan ketika kurang pas bisa
benarkan ketika sudah pas bisa dapat dukungan yang penuh. Jadi saya merasa senang sih Bu. Senang ya. Ya mudah-mudahan nanti ada perubahan lah ya Bu ya. Betul. Dari peserta didik Ibu. Saya sudah tidak sabar ini Bu, nanti akan mendengarkan cerita-cerita dari Bu Tarkem lagi tentang hasil yang telah Bu Tarkem rencanakan. Saya rasa Bu cukup sampai di sini dulu ya Bu ya percakapan kita ini Bu. Nanti lain waktu kita akan sambung lagi Bu dan ngobrol-ngobrol lagi tentang hal yang sudah Ibu laksanakan. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol berbincang-bincang dengan saya. Tentunya ini menjadi pembelajaran untuk saya, dan nanti seandainya yang saya lakukan ini berprogres yang baik, maka saya akan membagi juga dengan rekan. Iya, bagus sekali Bu. Sama-sama Bu. Kita tutup saja ya Bu ya. Betul. Acara ini saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tarkem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Sampai jumpa lagi ya. Iya Bu, nanti di calling Bu untuk progres selanjutnya. Iya. Baik Bu Santi, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan lancar dan baik Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi ini Bu, ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Iya Bu, monggo Bu, silakan Bu. Oke. Pertanyaan yang pertama di sini, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait pada indikator yang ketercapaiannya Bu? Iya Bu, tadi sudah melakukannya dengan alur tirta, kemudian dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Saya juga menggali potensi dari koci untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya Bu. Baik. Kemudian di sini Bu, Ibu sudah berhasil ya Bu melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang sudah saya amati juga, ada beberapa catatan nih Bu. Ibu Santi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi dari coach itu, mengarahkan coach untuk mencari rencana atau tindakan yang akan dilakukan, dan Ibu juga sudah menemukan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Iya Bu. Nah, Ibu juga sudah fokus terhadap coaching, ada resen, kehadiran penuh, sudah melakukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta. Luar biasa Bu yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya ya Bu ya, dan diberikan kemudahan di coaching berikutnya. Iya Bu, mudah-mudahan ya Bu ya. Oke, nah untuk kedepannya sih Bu, iya, Bu, yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Bu? Untuk kedepannya Bu, saya ingin mendalami dan memahami lagi alur tirta untuk melakukan coaching, supaya nanti saat coaching selanjutnya lebih baik lagi gitu Bu. Baik. Baik Ibu, mungkin perbincangan kita ini nggak lama Bu ya, ini sangat luar biasa sekali. Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab pada hari ini. Kita sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Nah, saya akhiri Bu ya, mungkin sampai di sini lagi, di sini saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Sampai jumpa lagi ya Bu. Sampai jumpa Bu.